Kota Malang saat ini sangat banyak sekali dieksplor oleh pemerintah Kota Malang. Salah satunya ada kampung budaya, yaitu Kampung Budaya Palawijen yang sangat dikembangkan oleh pemerintah Kota Malang. Namun, bagaimanakah pemerintah Kota Malang mengoptimalkan program kali ini? Bersama saya Ilham Saputra, let's talk about it. Ini UBTV kedatangan tamu spesial karena saat ini kita sedang duduk bersama dengan Duta Budaya 2022. Oh, 2020 ya sayangnya ya, saat ini 2020 bersama Duta Reza Bagassetio Anggoro. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Ilham, saya baik. Baik, alhamdulillah. Oke. Agak belibet ya, karena memang excited sekali karena dekat ini akan ada pemilihan Duta Budaya 2022. Tapi saat ini menjabat sebagai apa? Kebetulan saya di sini adalah the winner ya, the winner Duta Budaya dan Museum. Waktu itu masih Duta Budaya dan Museum Kota Malang tahun 2020. Seperti itu Kak Ilham. Ya, next nih Duta Budaya namanya akan ganti Duta Budaya aja nih tanpa museum. Oke, Duta Budaya 2022 Kota Malang ya. Kota Malang. Oke, luar biasa sekali. Sekarang sudah bahas sedikit, tapi kita belum kenalan nih tadi ya. Kenalan dulu dong, siapa namanya, terus kuliah di mana dan lain sebagainya. Oke. Pemirsa, perkenalkan nama saya Reza Bagassetio Anggoro, biasa dipanggil Duta Reza. Kemudian kalau umur masih 22 ya, single juga. Aduh, promosi sekalian ya berarti ya. Kemudian saya masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Islam Malang. Oke, mahasiswa aktif ya saat ini ya, dan juga pastinya menjadi mahasiswa, kesibukannya apa aja selain menjadi mahasiswa tuh? Oke, selain jadi mahasiswa, saya juga bergerak di bidang kebudayaan. Kami aktif bergerak di bidang kebudayaan, terutama di Kota Malang adalah kebudayaan pedalangan khas Kota Malang. Luar biasa sekali. Terus apalagi selain itu? Ada kerjaan kah atau mungkin organisasi lain gitu? Organisasi lain ada di Duta Wisata Kabupaten, kemudian juga ada di Duta Kampus Universitas Islam Malang, juga kami aktif di sana. Mungkin kalau paguyuban masih sebatas itu. Ya, oke, banyak berarti ya prestasinya ya, luar biasa sekali. Duta Reza Bagas ini sudah banyak sekali prestasi yang ditorehkan gitu ya. Ada the winner Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020 ya. Dan juga ada Joko Roro tadi disebutkan, ada juga Duta Kampus ya. Berarti banyak sekali prestasinya dari Reza Bagas ini ya, Duta Reza Bagas. Jadi aku pengen tahu nih, kalau tadi sudah kenalan tentang sama Reza Bagasnya, sekarang bisa nggak sih kenalan sama Duta Budayanya gitu ya? Jadi Duta Budaya itu tempat apa sih sebenarnya gitu? Oke, saya sapa pemirsa dulu ya. Silahkan. Jadi untuk pemirsa, Duta Budaya adalah wadah atau tempat yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, yang mana di dalamnya adalah kita terdiri dari anak-anak muda, pemuda atau orang-orang jiwa muda itu yang memiliki jiwa kreatif, aktif dan inovatif dalam rangka mengembangkan, dalam rangka melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Malang. Dan di sana kita dituntut sangat aktif sekali, karena apa? Kebudayaan di Kota Malang sangatlah banyak, beragam, kemudian juga sangat unik. Nah, di sini membutuhkan kita-kita yang memiliki jiwa kreatif, aktif dan inovatif. Seperti itu Kak Ilham. Berarti banyak ya tugasnya, kreatif, aktif dan inovatif ya, berarti ya harus dibawa oleh teman-teman Duta Budaya pastinya. Oke, saat ini Duta Budaya, berarti Duta Budaya sudah berjalan 2 tahun ya sekarang yang menjabat ya? Oke, 2 tahun menjabat. Sekarang apa sih yang biasanya disiapkan sampai menjadi 2 tahun ini menjadi the winner gitu ya? Yang kamu siapkan sebelum memiliki gelar saat ini the winner itu, apa yang kamu siapkan pada waktu itu? Persiapan ya? Iya. Yang pasti niat. Karena tidak mungkin kita, bukan saya sebagai winner aja ya, teman-teman yang lain, teman-teman sepaguyuban kita ya, tidak mungkin duduk di paguyuban Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020 tanpa niat. Yang pasti adalah niat. Kemudian kemauan untuk apa? Kemauan untuk belajar. Kemauan untuk beradaptasi.
kemudian yang terakhir adalah yang saya sampaikan tadi, kemampuan untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan tugas di dalam Duta Budaya Museum Kota Malang itu sendiri. Oke, berarti yang paling terakhir memang paling penting ya, berarti ya, paling kita tekankan ya. Betul. Oke, terus tadi sudah ada pengalaman ya, persiapan juga. Kalau mengenai apa namanya perlombaan ini dulu, apa saja sih rangkaiannya itu? Oke, wah ini cukup, saya cukup lupa ini ya. Tapi yang pasti adalah seperti yang kita tahu dalam ajang-ajang duta lain juga sama. Kalau rangkaian Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020, kita ada rangkaian yang pasti seleksi berkas. Benar. Yang pertama. Kemudian ada seleksi wawancara. Sesi wawancara. Terus? Kemudian ada seleksi bakat minat, Kak Ilham. Bakat minat. Iya. Berarti banyak ya rangkaiannya? Ada, iya sekian rangkaian itu. Terus langsung di Grand Final itu berapa hari selang dari tes ke Grand Final? Kalau tidak salah waktu itu adalah kita 7 hari. Seminggu ya berarti ya? Iya, Nggak panjang ya waktu ya dalam persiapan dalam Grand waktu Final ya? seminggu itu kita ada semacam kunjungan-kunjungan, ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Berarti dalam rangkaian karantina itu juga banyak ya? Betul sekali. Jadi kayak benar-benar banyak sekali prosesnya, tidak hanya dalam tesnya saja, tapi waktu menjadi finalis juga sudah di drill gitu ya, menjadi Duta Budaya dan Museum waktu itu ya berarti. Betul ya? sekali, ya. Kenapa sih kok diganti budaya dan museum hanya budaya saja sekarang gitu? Jadi kalau yang saya tahu nih ya, berarti budaya museum juga salah satu peleburan berarti ya? Peleburan antara budaya dan museum, benar nggak? Betul sekali nih Kak. Jadi kenapa kok diganti menjadi Duta Budaya saja tanpa museum? Itu adalah supaya lebih efektif. Benar, hanya dalam penggunaan kata. Benar. Dan memang dalam kebudayaan sendiri adalah sudah mencakup mengenai permusiuman. Benar, peleburan istilahnya ya berarti ya. Betul, museumnya dilebur, dijadikan satu sama yang namanya budaya. Karena salah satunya juga museum itu ada di antaranya, itu betul budaya sekali. juga betul, gitu. Betul. Karena masih banyak yang kita obrolkan ya, kita harus jeda dulu sejenak. Tetap di UB TV, aktif dan kreatif. Kembali lagi bersama Ilham Saputra dalam program Let's Talk. Kali ini juga ditemani sama Duta Budaya Kota Malang. Oke, tadi sudah banyak sekali membahas mengenai diri kamu juga ya. Terus mengenai juga tentang budaya yang ada di Malang, juga Duta Budaya itu sendiri. Terus kalau yang ingin aku tanyakan ya sekarang ya, ingin aku tanyakan itu adalah program kerja gitu ya. Kalau Duta Budaya itu program kerjanya ngapain aja sih sebenarnya? Pada dasarnya sama yang seperti saya ucapkan tadi ya, aktif, kreatif, dan inovatif. Tadi. Yang pasti sebagai duta gitu, kalau kita image-nya adalah duta, yang pasti adalah attending. Attending, benar, pasti ya. Attending. Kemudian juga ada tugas-tugas misalnya penyambutan. Penyambutan tamu. Ada karena kita juga mengingat anggota kita adalah dalam paguyuban kita memiliki personal yang multi talent, khususnya di bidang tari ya tadi ya, bidang tari, peragakan ya. Pokoknya di bidang kebudayaan, baik tari, musik, kemudian presenter dan lain sebagainya. Itu memang banyak istilahnya job ya Kak ya. Kayak ada job yang kita terima untuk juga kita aktif di dalam
pelestarian itu tadi kok. Oke, berarti yang sudah dilakukan oleh teman-teman Duta Budaya ya pastinya ya. Kalau program kerja paguyuban itu apa saja sih yang dilakukan? Ini perlu diketahui nih oleh Sobat UBTV nih Kak ya. Kita pernah dulu melaksanakan namanya kegiatan wayang keliling Kota Malang. Wayang keliling, itu ngapain aja tuh? Sebentar, aku potong dikit ya. Wayang keliling itu ngapain aja? Gitu. Wayang keliling itu adalah kita istilahnya kayak mengadakan pagelaran wayang yang kecil-kecilan gitu. Kemudian kita berkeliling di seluruh kecamatan yang ada di Kota Malang. Nah, dan di sana kita juga bertujuan untuk mengedukasi. Ini nih wayang khas Malang nih seperti ini nih. Nah, kayak gitu. Selain itu juga ada. Bentar, aku potong sedikit lagi ya karena mengingat tadi tuh aku dengar ada dunia pedalangan. Berarti kan Anda bisa ya. Kebetulan pada saat itu acaranya yang dalang siapa itu? Kemudian yang dalang? Iya. Yang dalang ada saya sendiri waktu itu. Dan ada beberapa rekan-rekan dalang yang lain juga di Kota Malang. Berarti bisa dong sedikit praktek gitu ya di sini ya. Mungkin tembang deh, silahkan. Sedikit aja ya. Ya sedikit, boleh. Ini adalah dandang gulo khas Malang. Saya coba. Apa tuh? Kawruhono dununge wong urip lamun benjang dumugi palastro lebih seperti itu. Merinding banget dengan tembang-tembang yang sudah dilantunkan oleh teman-teman dari Duta Budaya. Berarti emang ini studio BTV sampai goncang nih rasanya ya. Tadi sudah dijelaskan tentang program kerja wayang keliling gitu ya. Kota Malang. Selain itu aku sempat dengar nih ya ada program kerja namanya Sekolah Budaya. Ini sebenarnya ngapain sih Sekolah Budaya ini? Jadi Sekolah Budaya ini adalah yang awalnya wacana, tapi kedepannya akan kita kembangkan sebagai sekolah kebudayaan yang mana adalah sasaran kami adalah anak-anak muda. Bener. Anak-anak muda kami ajak, kami wadahi untuk kita belajar bersama, sharing bersama mengenai kebudayaan yang ada di Kota Malang. Kebudayaan gitu ya, berarti tari, kemudian tembang gitu ya. Tembang, mocopat, wayang, dan semua kebudayaan ya intinya. Betul sekali. Kemudian proker yang tak kalah penting adalah yang pasti kita juga mendukung seluruh kegiatan, seluruh tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Bener-bener. Jadi protokoler juga ya berarti ya. Betul sekali. Kemudian yang terbesar adalah yang ada di depan mata nih Kak. Apa itu? Proker terbesar ini adalah Grand Final Duta Budaya Kota Malang 2022. Wow. Berarti Grand Final Duta Budaya 2022 Kota Malang ini luar biasa sekali ya. Nanti ya akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober ya kalau nggak salah ya. 2 Oktober di Taman Krida Budaya Jawa Timur. Berarti sedikit nih ya spill ya. Kita nanti bahas lagi, tapi aku pengen bahas juga tentang pengalaman unik selama menjadi Duta Budaya. Itu apa sih pengalaman uniknya, ada nggak? Wah, banyak sekali. Yang pasti kita bertemu dengan teman-teman baru, bertukar pengalaman baru, memiliki wawasan baru. Yang pasti kita juga bertemu dengan orang-orang kebudayaan, orang kesenian. Nah, di sana kita juga belajar mengenai kebudayaan kesenian. Dan itu juga bermanfaat buat untuk sosialisasi kita sebagai duta budaya kepada rekan-rekan kita para pemuda di luar sana. Kemudian juga pengalaman yang tak kalah penting adalah teman-teman Duta Budaya juga pernah dikirim keluar kota Kak. Kita juga tidak tugas di dalam Kota Malang saja, tidak hanya di Malang Raya saja, tapi kita juga sudah ditugaskan keluar kota, bahkan keluar pulau Kak. Itu kita mewakili Duta Budaya Kota Malang kemarin dalam rangkaian acara gelar apa kemarin Apeksi. Iya, gelar Apeksi kemarin di Kota Padang ya, luar biasa sekali ya. Berarti banyak sekali ya program kerjanya ya, tidak hanya itu saja. Dan ada satu pertanyaan lagi sebelum kita kulik-kulik tentang pemilihan Duta Budaya. Aku penasaran sama tantangan sebagai Duta Budaya gitu ya. Ada nggak sih tantangan terberat gitu ya sebagai kamu Duta Budaya gitu? Ada Kak. Kenapa? Karena gini, tantangan terberat itu adalah kita memahami kebudayaan itu sendiri. Benar. Karena kita sebagai Duta Budaya,
kita adalah duta itu adalah utusan ya Kak ya. Benar, panjang tangan juga ya. Oke, panjang tangan atau utusan dari dinas terkait. Yang pasti adalah kita harus memahami mengenai kebudayaan itu sendiri. Tantangan terbesar kami adalah memahami keanekaragaman, keunikan kebudayaan yang ada di Kota Malang. Dan kita harus mensosialisasikan. Mensosialisasikan itu PR besar ya? PR besar sekali bagi kami seorang anak muda. Mungkin saya pribadi masih ada bau-bau kebudayaan ya. Mungkin bagi teman-teman lain yang masih benar-benar awam, memahami kebudayaan itu membutuhkan effort yang cukup tinggi. Seperti itu. Bener banget. Jadi banyak ya yang harus diajarkan untuk duta budaya ini, apalagi saat ini akan adanya pemilihan gitu ya. Betul. Tapi karena masih ada jeda ya, harus kita jeda dulu. Tetapi UBTV, kalian akan mendengarkan informasi-informasi pemilihan duta budaya Kota Malang 2022. Tetapi UBTV aktif dan kreatif. Welcome back to UBTV bersama Ilham Saputra di program Let's Talk. Kali ini Let's Talk bersama kembali Duta Budaya Kota Malang 2020. Ada Duta Reza Bagastio Anggoro. Oke, tadi sudah bahas sedikit ya mengenai program kerja, juga ada pengalaman unik. Sekarang suka duka terlebih dahulu. Ada nggak sih suka duka sebagai Duta Budaya itu? Suka duka sebagai Duta Budaya. Banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya? Sukanya. Okay. Cuman karena memang kita kemarin masih masa pandemi. Benar. Masih masa pandemi sehingga kemarin banyak sekali kegiatan kita yang harusnya terlaksana jadi di cancel. Cancel ya. Kemudian sayang sekali ya. Betul, sayang sekali Kak Ilham. Kemudian ada yang harusnya bagus sehingga karena harus mematuhi protokol kesehatan sehingga kita meminimalkan semuanya. Seperti itu. Jadi penekanan protokol kesehatan itu sangat ketat ya waktu itu ya. Berarti dukanya nggak bisa dengan flow sebelum pandemi istilahnya ya. Jadi duka banget ya. Jadi sayang banget. Jadi harusnya bisa keluar kota dengan sering tapi harus tertunda gitu ya. Bahkan gagal juga. Ada acara-acara yang harusnya kita bertemu secara luring, akhirnya dilaksanakan secara daring gitu ya. Jadi sayang banget ya, akhirnya Duta Budaya kali ini program kerjanya tidak sebanyak sebelumnya. Tapi senangnya juga banyak ya. Banyak sekali. Apa aja tuh? Yang pasti ada tending-tending itu, kemudian kita juga dapat tugas dari dinas, misalkan mendampingi Bapak Wali Kota, kemudian mendampingi para pejabat. Itu adalah juga menurut saya juga sangat menyenangkan gitu ya. Bisa bertemu dengan orang-orang hebat, membanggakan juga ya. Oke, luar biasa sekali. Sekarang ya, ini langsung menginjak kita ke pemilihan Duta Budaya Kota Malang 2022. Tadi sudah kita bahas sedikit mengenai pemilihan Duta Budaya ya. Kriteria sekarang aku mau tanya nih, kriteria dari pemilihan Duta Budaya, pesertanya yang diharapkannya yang seperti apa sih? Oke, buat teman-teman nih ya Kak Ilham ya yang mau daftar ke Duta Budaya Kota Malang, yang pasti adalah kriteria tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, contoh misal KTP harus Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, KTP seluruh Indonesia boleh bergabung dalam Duta Museum. Namun namun dengan satu catatan, yaitu tetap berdomisili di Kota Malang selama menjabat
seperti itu. Berarti harus paham juga mengenai budaya ya, karena ya. Betul. Terus ada lagi nggak kira-kira harus paham budaya kah? Iya dong, harus paham tentang kebudayaan Kota Malang. Yang pasti juga tadi aktif, kreatif, inovatif mengenai kebudayaan Kota Malang. Museum juga ya, jangan lupa ya. Iya, museum luar biasa sekali. Itu mengenai kriteria sekarang ya yang diharapkan. Kira-kira kali ini Duta Budaya itu akankah mereka menjadi generasi yang lebih bagus dari generasi yang sebelumnya? Tentu ya. Harus optimis ya. Harus seperti itu karena Duta Budaya sebelumnya dikatakan berhasil adalah ketika Duta Budaya setelahnya lebih baik daripada sebelumnya. Berarti itu ya kuncinya kalau emang Duta Budaya tahun ini tuh berhasil, kalau adik-adiknya yang di atas mereka itu akan berhasil juga gitu ya. Prestasi-prestasinya yang luar biasa pasti ya harus ditorehkan oleh teman-teman Duta Budaya. Sekarang informasi mengenai kapankah ini penutupan pendaftaran, yang saya tahu nih sekitar tanggal 16 ini ya, karena bannernya itu sangat besar di depannya kampus UB ya. Jadi mukanya Kak Reza Bagas dan Kak Ataya yang sebagai Duta Budaya pemenangnya gitu ya. Itu mukanya gede banget, dan di sana di bawahnya itu ada pengumuman bahwa tanggal 16 sudah ditutup gitu ya. Itu tanggal 16 kita sudah penutupan atau closing. Jadi teman-teman teman-teman muda seluruh Kota Malang segera daftarkan diri bergabung bersama kami Duta Budaya Kota Malang. Kalau rangkaian tesnya Kak itu ngapain aja dan kapan? Mungkin juga tidak jauh beda dengan tes-tes Duta Budaya sebelumnya ya Kak. Yang pasti tanggal 16 tadi adalah closing pendaftaran. Kemudian tanggal 17 kita ada technical meeting. Kemudian tanggal 18 itu ada seleksi 1. Kemudian tanggal 22 seleksi 2. Seleksi 2. Kemudian juga dilanjutkan oleh karantina yang kami laksanakan untuk menyongsong grand final itu tadi Kak. Grand finalnya tanggal 2 Oktober. Berarti nggak perlu ragu lagi ya buat anak-anak Malang, nggak hanya anak Malang pastinya ya. Buat semua orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Malang ya, dimohon untuk segera mendaftar, jangan lupa, dan jangan insecure lagi gitu ya. Tidak boleh. Nggak boleh ya. Tidak boleh ada kata insecure di antara kita. Aku juga sempat baca tadi Kak sebelum ada di sini. Tadi itu ada acara Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi grand finalnya itu di serangkaian acara itu berarti ya? Betul sekali. Jadi grand final tahun ini kita dalam rangkaian acara yaitu PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Spesial ya? Spesial sekali Kak Ilham. Nanti akan dilaksanakan di Taman Krida Budaya Kota Malang. Taman Krida Budaya Kota Malang. Di situ juga aku tadi baca ya, kayak ada juga penyematan udeng, terus ada juga penyematan buku khas Malang, budaya khas Malang, ada juga penyematan keris juga ya pada saat itu ya di acara itu. Jadi jangan sampai insecure. Ini sedikit tadi ya mengenai pemilihan Duta Budaya. Terakhir banget setelah kita bahas tentang pemilihan Duta Budaya ya. Aku pengen Kakak kasih informasi dan juga pesan untuk orang-orang di luar sana, sahabat UB TV dan juga mahasiswa UB khususnya ya, untuk terus berprestasi gitu ya. Silahkan. Kita sebagai pemuda di masa ini, saya rasa tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Dalam menjalankan semua aktivitasmu, pikirkanlah 5-10 tahun yang akan datang, apakah yang saya lakukan hari ini bermanfaat. Lakukan sesuatu yang bermanfaat supaya dapat menjadikan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Aduh, spesial sekali ya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Duta Budaya yang sudah datang di acara ini. Semoga acaranya sukses ya. Amin. Amin. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk sahabat UB TV, dan tetap terus saksikan ya Let's Talk About It tetap di UB TV, aktif dan kreatif. Dadah.